Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Mufidah Karim Aulia, mahasiswi STA Ibnu Sina Batam, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas B semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengganti UTS dari Pak Bayu Mujrimin MPDI selaku dosen mata kuliah Akhlak Tasawuf. Dan materi yang akan saya bawakan yaitu pembentukan akhlak. Berbicara masalah pembentukan akhlak sama dengan berbicara masalah tujuan pendidikan. Karena banyak sekali dijumpai para ahli yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukan akhlak. Nah, seperti Muhammad Atiyah Al-Abrashi yang mengatakan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa dan tujuan pendidikan Islam. Nah, demikian pula Ahmad D. Marimba yang berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah identik dengan tujuan hidup semua muslim, yaitu untuk menjadi hamba Allah yang percaya dan menyerahkan diri kepadanya dengan memeluk agama Islam. Menurut sebagian ahli mengatakan bahwa akhlak itu tidak perlu dibentuk karena akhlak merupakan insting atau naluri yang dibawa manusia sejak ia lahir. Nah, menurut pendapat ini mengatakan bahwa akhlak akan terbentuk dengan sendirinya tanpa diusahakan atau dibentuk, yaitu ghair muktasabah. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa akhlak merupakan hasil dari pendidikan, pelatihan, pembinaan, perjuangan keras, serta sungguh-sungguh. Nah, pendapat yang para ahli yang mendukung pendapat ini yaitu para ahli yang cenderung pada akhlak Ibnu Maskawai, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan banyak ahli-ahli lainnya. Misalnya Imam Al-Ghazali mengatakan seandainya akhlak itu tidak dapat menerima perubahan, maka batallah fungsi wasiat, nasihat, dan pendidikan, dan tidak ada lagi lah fungsi hadis Nabi yang mengatakan perbaikilah akhlak kamu sekalian. Dengan demikian, pembentukan akhlak dapat diartikan sebagai usaha dengan sungguh-sungguh dalam rangka membentuk anak dengan menggunakan sistem atau sarana pendidikan dan pembinaan yang terprogram dengan baik dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak menurut 3 aliran, yaitu yang pertama menurut aliran nativisme, yang kedua menurut aliran empirisme, dan yang ketiga yaitu menurut aliran konvergensi. Nah, adapun 5 faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak secara umum. Yang pertama itu manusia, yang kedua itu insting, ketiga adat atau kebiasaan, yang keempat itu keturunan, dan yang terakhir itu lingkungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu faktor yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu manusia. Nah, manusia selaku makhluk istimewa dari makhluk yang lainnya, di mana manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu. Nah, perbedaan manusia dari makhluk yang lainnya yaitu terletak di akal budinya, di mana manusia itu dia dapat berbicara,
dapat menguasai bahasa, terus memiliki ilmu pengetahuan, serta memiliki kekuasaan untuk menundukkan hewan. Nah, yang kedua yaitu insting atau naluri. Nah, setiap kelakuan manusia terlahir dari kehendak yang digerakkan oleh insting atau naluri. Nah, di mana naluri ini telah ada pada manusia sejak ia lahir. Nah, adapun naluri atau insting yang mendorong pembentukan akhlak manusia itu. Yang pertama yaitu naluri makan. Yang kedua yaitu naluri berjodoh. Yang ketiga naluri keibu-bapaan. Yang keempat itu naluri berjuang, dan yang kelima itu naluri bertuhan. Nah, yang ketiga itu adat atau kebiasaan. Nah, di mana setiap tindakan dan perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang atau secara terus-menerus, dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Nah, Abu Bakar Zikir berpendapat perbuatan manusia apabila dikerjakan secara berulang-ulang atau secara terus-menerus sehingga mudah melakukannya, itu dinamakan adat kebiasaan. Nah, faktor yang keempat itu yaitu keturunan. Nah, keturunan itu berpindahnya sifat-sifat tertentu dari pokok atau orang tua kepada cabang atau anak keturunan. Nah, di mana anak keturunan ini mewarisi atau sifat yang dimiliki anak keturunan ini merupakan pantulan atau cerminan dari orang tuanya. Yang terakhir atau yang kelima, faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama faktor lingkungan alam yang bersifat kebendaan, dan yang kedua yaitu faktor lingkungan pergaulan yang bersifat rohania. Nah, faktor lingkungan alam ini di mana alam yang melingkupi manusia merupakan faktor yang mempengaruhi dan menentukan tingkah laku seseorang. Nah, lingkungan alam mematahkan dan mematangkan pertumbuhan bakat yang dibawa oleh seseorang. Nah, sedangkan faktor lingkungan pergaulan ini di mana manusia hidup selalu bergaul atau berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Atau juga bisa dikatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Nah, di mana sifat yang dimiliki manusia itu bisa juga terbentuk dari pergaulan atau sosialisasi antar manusia satu dengan manusia yang lainnya. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.